Hakim menilai bahwa Pinangki terbukti melanggar pasal pada Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas kasus pengurusan fatwa MA. Vonis dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Muhammad Damis. Juliari divonis bersalah dan dihukum 12 tahun penjara, denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 11 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faiha Ilma Rusyada dari kelas 7B nomor absen 14 SMP Negeri 1 Yogyakarta. Saya di sini sebagai koordinator dan teman-teman saya sebagai anggota kelompok terdiri dari Erza Akbar Taufik Rahman nomor absen 13, Nagita Stanley Esa Putri nomor absen 15, dan Tino Rafael Abdul Qadir nomor absen 16. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok UPK kami mengenai kasus korupsi yang terjadi di masyarakat dan negara. Kasus korupsi yang pertama adalah kasus korupsi yang menimpa Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin. Keduanya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Kasus suap jual beli jabatan kepala desa pada tanggal 30 Agustus 2021 lewat operasi tangkap tangan. Kasus ini bermulai dari bakal kosongnya jabatan kepala desa di 252 kampung di Probolinggo per September. Nama-nama pejabat kepala desa yang diusulkan oleh camat kepada bupati. Biasanya yang menempati kursi jabatan kepala desa ini adalah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Bupati Puput Tantrianasari menjadikan para suaminya sebagai salah satu syarat persetujuan nama calon pejabat kepala desa yang diusulkan camat. Hasan Aminuddin adalah politikus Partai Nasdem dan juga sebagai Wakil Ketua Komisi Lingkungan Hidup DPR RI dan juga mantan dari Bupati Probolinggo. Hasan Aminuddin diduga memerintahkan camat untuk membawa calon pejabat kepala desa untuk menghadapnya. Camat juga diduga sebagai perantara uang suap. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan kepala desa. Why? Mengapa kasus korupsi ini bisa terjadi? Kasus korupsi ini bisa terjadi karena bermula dari bakal kosongnya jabatan kepala desa di 252 kampung di Probolinggo per September ini. Nama calon pejabat kepala desa diusulkan oleh camat kepada bupati. Biasanya yang mengisi kursi jabatan kepala desa ini adalah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Siapakah yang melakukan kasus korupsi tersebut? Yang melakukan kasus korupsi tersebut adalah Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin beserta camat di wilayah Probolinggo. KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan kepala desa. Kasus korupsi apa yang menjerat mereka? Kasus korupsi yang menjerat mereka adalah kasus korupsi suap jual beli jabatan kepala desa. Di manakah kasus korupsi itu terjadi? Kasus korupsi itu terjadi di kota Probolinggo. Kapankah kasus korupsi itu terjadi? Kasus korupsi itu terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021 lewat operasi tangkap tangan oleh KPK. Bagaimanakah sepak terjang pasangan suami istri ini menjadi tersangka kasus korupsi? Yaitu Bupati Puput Tantrianasari menjadikan para suaminya Hasan Aminuddin sebagai salah satu syarat persetujuan nama calon pejabat kepala desa yang diusulkan camat. Hasan Aminuddin diduga memerintahkan camat untuk membawa calon pejabat kepala desa untuk menghadapnya. Camat juga diduga menjadikan perantara uang suap.
Studi korupsi di negara. Satu artikel tentang perilaku korupsi di negara. A. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 Juliari Batubara. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 4 Desember 2020 telah menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi program bantuan sosial COVID-19. Penetapan tersangka diumumkan oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020. Juliari Batubara menerima total Rp 32 miliar dari korupsi bansos. Suap diterima oleh Juliari Batubara bersama dua anak buahnya yang merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Jumlah Rp 14 miliar dari total dana korupsi bansos COVID-19 adalah uang yang diterima Juliari Batubara untuk kepentingan pribadinya. Sumber uang tersebut berasal dari pengusaha Herifan Sidabuke sebanyak Rp 128 miliar dan Ardian Iskandar Madanaja sebanyak 1,9 miliar. Menteri Juliari Batubara telah dijatuhi vonis 12 tahun penjara atas kasus korupsi bangunan sosial atau bansos COVID-19. Sedangkan pengusaha Herifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanaja divonis 4 tahun penjara. Juliari Batubara menerima hukuman denda Rp500 juta dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Sementara anak buah Juliari Batubara, Matius Joko Santoso dijatuhi vonis hukuman penjara selama 9 tahun dan Adi Wahyono dijatuhi vonis hukuman penjara selama 7 tahun. 2. Identifikasi perilaku kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 Juliari Batubara dengan 5W dan 1. Siapakah yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19? Yang menjadi tersangka yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara bersama dua anak buahnya yang merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono serta dua orang pengusaha yakni pengusaha Herifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanaja. Buat kasus korupsi, kasus apa yang menjerat mereka? Kasus yang membuat mereka terjerat adalah korupsi bantuan dana sosial COVID-19. Where? Di manakah kasus korupsi ini terjadi? Kasus korupsi ini terjadi di dalam lingkungan Kementerian Sosial RI. When? Kapan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 itu terjadi? Kasus bermula terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT pada tanggal 4 Desember 2020. Why? Mengapa kasus bantuan dana sosial COVID-19 ini bisa menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara? Karena Menteri Sosial Juliari Batubara menggunakan bantuan sosial COVID-19 untuk kepentingan pribadinya. Rp 14,5 miliar dari total dana korupsi bansos COVID-19 senilai Rp 32 miliar. Bagaimana akhir dari kasus bantuan sosial COVID-19 ini? Menteri Juliari Batubara telah dijatuhi vonis 12 tahun penjara atas kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Sedangkan pengusaha Herifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanaja divonis 4 tahun penjara. Juliari Batubara menerima hukuman denda Rp500 juta dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Sementara anak buah Juliari Batubara, Matius Joko Santoso dijatuhi vonis hukuman penjara selama 9 tahun dan Adi Wahyono dijatuhi vonis hukuman penjara selama 7 tahun. Artikel tentang perilaku korupsi di negara. B. Kasus korupsi Jaksa Pinangki. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas
atas vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari. Diberitakan Kompas.com Senin tanggal 5 Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan Pengadilan Tinggi. Diketahui Pinangki terbukti bersalah melakukan 3 tindak pidana dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Pertama, Pinangki dinyatakan terbukti menerima uang suap $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total $375.000 Amerika Serikat atau setara dengan 5,2 miliar rupiah. Selain itu, Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Pinangki Sirna Malasari 40 tahun dinyatakan terbukti menerima uang suap $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra 70 tahun. Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total $375.000 Amerika Serikat atau setara dengan 5,2 miliar rupiah. Selain itu, Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Jaksa Pinangki ditangkap di rumah dan resmi jadi tersangka di Rutan Salemba selama 20 hari. Identifikasi perilaku korupsi di negara 65W12. Siapa saja tersangka dalam kasus Jaksa Pinangki? Yang menjadi tersangka ialah Pinangki Sirna Malasari, Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking. Kasus korupsi apa yang membuat mereka terjerat? Kasus yang membuat mereka terjerat adalah uang suap $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra, melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total $375.000 Amerika Serikat, dan melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking. Kenapa Jaksa Pinangki menjadi tersangka dalam kasus korupsi? Karena menerima uang suap, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat. Di mana Jaksa Pinangki ditangkap? Jaksa Pinangki ditangkap di rumah dan resmi jadi tersangka di Rutan Salemba selama 20 hari. Kapan kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi pada Senin tanggal 5 Juli 2020. Bagaimana Jaksa Pinangki menjadi tersangka kasus korupsi? Karena telah melakukan tindak pemufakatan jahat, menerima uang suap, dan pencucian uang. Menganalisis faktor penyebab timbulnya perilaku korupsi masyarakat negara. Faktor penyebab timbulnya perilaku korupsi di masyarakat dan di negara disebabkan oleh 3 faktor, di antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yakni bisa berupa sifat tamak atau rakus. Karena seseorang memiliki sifat tamak dan rakus, maka korupsi yang dilakukan untuk kebutuhan pribadinya. Moral yang kurang berat, gaya hidup yang konsumtif. Karena faktor eksternal, kurangnya pengawasan di lingkungan pemerintah dan masyarakat. Akibat perilaku korupsi pada kehidupan bermasyarakat dan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, merupakan investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat bahan. Pengertian korupsi dan macam-macamnya. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dalam hal penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat secara luas demi kepentingan pribadi dan kelompok. Macam korupsi diantaranya adalah korupsi terkait penyelewengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, perbuatan curang, dan korupsi terkait
gratifikasi. Pengertian kolusi dan nepotisme. Kolusi adalah kerjasama secara rahasia, ilegal, dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarganya sendiri didasari rasa kesukaan dan kecenderungan, bukan karena kemampuan untuk memegang jabatan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang anti korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Peraturan perundangan yang mengatur tentang anti korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari 3 artikel yang kamu temukan, termasuk jenis korupsi yang mana? Kasus korupsi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, termasuk dalam jenis kasus korupsi suap menyuap, karena dalam kasus tersebut keduanya sebagai dalang suap menyuap jual beli jabatan kepala desa. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, termasuk dalam jenis kasus korupsi terkait penyelewengan keuangan negara, perekonomian negara, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang. Kasus korupsi Jaksa Pinangki Jirna Malasari, termasuk dalam jenis kasus korupsi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tud'lu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sebagian kalian dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Sekian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.